Shalom, 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 haleluya, puji Tuhan, selamat pagi. Sungguh Tuhan kita baik dan teramat baik, dan dalam kebaikannya sekali lagi Tuhan sudah membangunkan kita di hari ini, Selasa 30 Mei tahun 2023. Percayalah kita pasti akan diberkati di sepanjang hari ini, sama seperti Tuhan sudah memberkati kita di sepanjang malam yang telah kita lewati. Amin. Baiklah, seperti biasa sebelum kita lebih jauh melakukan semua kegiatan pekerjaan kita hari ini, mari kita landasi hidup kita terlebih dahulu dengan mendengarkan firman Tuhan dari pembacaan Alkitab 1 hari 1 pasal, dari bacaan 16 hari bersama kitab 1 Korintus. Dan puji Tuhan, hari ini kita sudah berada di hari yang ke-12, maka kita akan membaca kitab 1 Korintus pasal yang ke-12 ayat pertama sampai dengan ayat yang ke-31. Judul renungan kita hari ini, pergunakan karuniamu untuk membangun gereja Tuhan. Sebagai pengantar renungan ini saya akan coba bacakan untuk kita ayat ke-4 sampai dengan ayat yang ke-6. Ada rupa-rupa karunia tetapi satu roh, dan ada rupa-rupa pelayanan tetapi satu Tuhan. Dan ada berbagai-bagai perbuatan ajaib, tetapi Allah adalah satu yang mengerjakan semuanya dalam semua orang. Sadarilah bahwa setiap orang memiliki kelebihan serta kekurangan. Jika kita membandingkan, apalagi mempertandingkan diri dengan orang lain, itu adalah hal yang keliru dan berbahaya. Hal itu dapat menimbulkan rasa iri hati dan memicu persaingan yang tidak sehat. Ujung-ujungnya, kita akan terjebak dalam usaha untuk menjadi yang paling utama dan berkuasa. Sudah bisa ditebak, hasil akhirnya hanya kehancuran relasi, komunitas, ataupun persekutuan. Hal semacam itu tidak hanya terjadi di luar gereja. Dalam tubuh Kristus pun, hal serupa kerap terjadi. Jemaat yang ada di Korintus saat itu menilai karunia-karunia rohani sebagai sebuah tanda kedewasaan rohani. Bagi mereka, semakin banyak memiliki karunia rohani, maka semakin tinggi pula kualitas spiritualitasnya. Mereka menyangka dengan segala pencapaian itu, maka semakin besar pula kuasa rohaninya. Akibatnya, terjadilah kompetisi yang tidak sehat. Setiap orang merasa dirinya lebih rohani dan berkuasa daripada yang lain. Dalam pasal yang ke-12 ini, Paulus menjelaskan bahwa pandangan semacam itu salah. Roh Kudus memberi beraneka ragam karunia rohani kepada setiap orang percaya. Dan lewat karunia itu, orang percaya ikut serta dalam membangun tubuh Kristus melalui pelayanannya masing-masing. Jadi karunia rohani diberikan demi kepentingan bersama, bukan untuk kepentingan pribadi. Karunia rohani diberikan untuk membangun, bukan untuk memecah belah tubuh Kristus. Seharusnya kita mensyukuri kemajemukan karunia dalam gereja, bukan menjadi iri atau dengki. Aneka kekayaan karunia mengindikasi gereja punya banyak potensi dalam mengerjakan tugas pelayanan. Gereja mempunyai banyak tenaga terampil, itu artinya Tuhan peduli pada pertumbuhan gereja. Tugas kita adalah menggunakan dan terus mengasah karunia itu. Kita harus memaksimalkannya hingga berdampak bagi pertumbuhan gereja. Dengan begitu, gereja yang adalah tubuh Kristus memuliakan nama Tuhan. Lewat perenungan kita pada pagi hari ini, Tuhan ingin mengingatkan kita bahwa setiap kita punya karunia masing-masing. Dan pergunakanlah karunia itu. Ada yang bisa jadi singers, ada yang bisa bermain musik, ada yang jadi usher, ada yang mengendalikan sound system, ada yang mengendalikan LCD, ada yang memperhatikan gereja, ada yang melipat bangku mungkin, ada yang pengumuman, ada yang pendoa syafaat, dan lain sebagainya. Pergunakan karunia itu karena satu kali Tuhan akan menuntutnya. Setiap talenta dan karunia yang dipercayakan kepada kita adalah sesuatu yang harus kita pertanggungjawabkan. Karena itu jangan berdiam. Jangan hanya jadi jemaat yang duduk diam, datang ke gereja lalu pulang. Tuhan mau kita berdampak. Tuhan mau kita berguna bagi pekerjaannya. Kerjakan hal-hal yang sederhana, yang mungkin saja tidak terlihat oleh orang lain. Memperhatikan kebutuhan-kebutuhan gereja dan pelayanan yang mungkin tidak diperhatikan oleh orang lain. Ayo berlomba-lomba, saling melayani satu dengan yang lain. Layani sesamamu, karena itu adalah sesuatu yang dimintakan Tuhan bagi kita. Tidak semua orang bisa tampil di depan banyak orang. Tidak semua orang bisa jadi singer. Tidak semua orang bisa tampil di depan umum. Tapi semua orang dapat melakukan sesuatu dengan tangannya bagi pertumbuhan gereja Tuhan. Amin. Karunia mengajak orang untuk datang beribadah. Karunia untuk mengingatkan orang agar beribadah minggu depan. Karunia untuk berdoa. Karunia-karunia yang lain yang mungkin tidak dapat disebutkan satu persatu. Lakukan itu sebagai sebuah tindakan betapa kita mengasihi Tuhan dan mau melakukan sesuatu bagi gereja kita
untuk kemuliaan nama Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Kiranya perenungan kita pada pagi hari ini mengingatkan kita kembali, kita harus mempergunakan karunia dan talenta kita untuk membangun gereja Tuhan. Diberkatilah kita di sepanjang hari ini, digenapi firman-Nya telah berjanji bahwa apa yang dikerjakan tangan kanan dan tangan kiri kita dibuatnya berhasil. Kemanapun kaki kanan dan kaki kiri kita melangkah di sepanjang hari ini, di sana pasti kemuliaan Tuhan akan dinyatakan. Doaku kiranya kasih karunia Allah melimpah dalam hidupmu di sepanjang hari ini. Bagi sidang jemaat Tuhan yang sakit secara fisik, dengarkanlah dalam nama Yesus, sembuhlah sesuai dengan takaran imanmu. Diberkatilah kita bersama dengan orang-orang yang kita kasihi, serta bersama dengan orang-orang yang kita cintai dimanapun mereka berada. Terpujilah nama Tuhan. Shalom.